Haleluya, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul, Walau dihambat tetap merambat. Kisah Para Rasul 14 ayat 1-7 berbunyi demikian. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Saudara sekalian, Paulus dan Barnabas ada di kota Ikonium dan mengajarkan firman. Dan itu dilakukan di sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi. Ada beberapa orang Yunani yang kemudian menjadi proselit Yahudi juga yang menerima pengajaran tersebut dan percaya kepada pemberitaan Paulus dan Barnabas tentang Yesus. Nah, mereka mengajar dengan berani menurut ayat 3 karena berita yang disampaikan adalah berita kasih karunia. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia. Kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi kalau kita menerima pemberian itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Ya, kasih karunia atau anugerah atau grace dalam bahasa Inggris, charis dalam bahasa Yunani adalah kebaikan Tuhan kepada orang yang mau menerimanya. Dalam Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, keselamatan itu karena pemberian Allah, free gift ketika kita beriman kepada Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik hanyalah bukti buah bahwa kita sudah diselamatkan. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat, tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Iman tanpa perbuatan mati. Tetapi perbuatan baik saja tanpa iman kepada Kristus, walaupun saudara baik tapi gak percaya Yesus, masuk neraka, saudara. Karena inilah Injil kasih karunia yang harus diberitakan kepada semua orang. Dan mereka berani memberitakan firman itu yang berbeda dengan ajaran hukum Taurat. Karena mereka percaya bahwa itu adalah firman yang benar. Dan mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Buktinya, tanda-tanda dan mujizat terjadi. Orang-orang bertobat, orang-orang disembuhkan, orang-orang mengalami kelepasan dari Tuhan, setan diusirkan. Karena memang Allah menyertai mereka. Nah, sayangnya ada orang-orang Yahudi yang menolak berita kabar baik itu dan mulai menghasut supaya orang banyak tidak suka kepada Paulus dan Silas. Ya, kadang ada orang ketika melihat pelayanan orang lain maju mulai menggosipkan, bikin hoax, iri hati, orang-orang toksik. Hati-hati, saudara-saudara. Akibatnya ada dua kelompok yang terbelah. Satu memihak pandangan orang Yahudi dengan Tauratnya. Yang kedua adalah yang memihak para rasul ini. Nah, memang ketika firman disampaikan kadang-kadang itu membuat ada dua belah pandangan yang berbeda. Seperti Yesus sendiri bilang di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 demikian.
ayat 34-36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, jadi ketika berita Injil itu datang, kadang-kadang ada yang menolak, kadang-kadang ada yang menerima. Bahkan di dalam keluarga bisa terbelah pandangan. Tetapi tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan. Sebab siapa yang tidak percaya binasa. Karena itu mari kita sungguh berdoa agar seluruh keluarga kita bisa lembut hati dan menerima berita Injil. Saudara, orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan pemberitaan Injil itu melakukan sebuah gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Dari sini kita tahu pelayanan itu beresiko, saudara. Bukan cuma enak-enakan, tapi kadang-kadang ada aniaya. Saya teringat gereja kita yang ada di Tasikmalaya tahun 1996 dibakar oleh massa di dalam kerusuhan besar pada waktu itu. Karena apa? Ya orang beribadah kepada Tuhan kok dianiaya seperti itu. Tapi itulah Kristus mengalami aniaya, kita juga harus mempersenjatai diri dengan pemikiran yang sedemikian. Tapi Allah tidak pernah tinggalkan umatnya. Herannya kira-kira 2 mingguan lah mungkin sebelum peristiwa itu terjadi, ada orang dari Jakarta kasih sumbangan pemadam kebakaran dalam jumlah besar. Dan itu bukan yang kecil itu saudara, tapi yang ada setiap tabung itu ada kereta dorongnya begitu. Sampai kita juga bingung ngapain ini dia sumbang sekian puluh ini saudara. Jadi kita bagi-bagi ke gereja yang lain. Dan kita gak pernah duga bahwa itu adalah persiapan Tuhan. Sehingga ketika gereja dibakar, kita bisa padamkan apinya. Dibakar untuk kali kedua, disemprot lagi. Sehingga tidak runtuh itu bangunan. Walaupun banyak bagian yang terbakar. Tapi tidak habis hangus saudara. Karena ternyata Allah memelihara. Nah, ketika penganiayaan mulai datang, maka Paulus dan Silas yang mendengarnya menyingkir ke kota yang lain sambil tetap memberitakan Injil. Nah, inilah hikmah yang Tuhan juga mau berikan kepada kita. Kalau ada aniaya, kesulitan, ya jangan berkata siap mati. Lebih baik siap hidup untuk Tuhan, karena masih banyak orang-orang yang harus diselamatkan. Mereka menyingkir ke kota lain yang lebih terbuka terhadap Injil. Dan akhirnya di kota yang lain itu banyak orang-orang diselamatkan. Saudara-saudara, tahun 96 kerusuhan terjadi, gereja dibakar. Ya, tapi kita tetap maju di sana. 5 hari setelah pembakaran kita bangun lagi lebih besar, saudara, lebih bagus. Tapi beberapa bulan kemudian kita mulai merintis gereja di Bandung, di Jakarta, di tempat-tempat yang lain. Makin dihambat, makin merambat. Makin dijepit, makin melejit. Makin ditebang, makin berkembang. Itulah ciri gereja Yesus Kristus yang hidup. Kita ada sekolah tinggi teologi di Tasikmalaya waktu itu, namanya Intel. Singkatan Institut Teologi Gamaliel sebetulnya. Tapi mungkin orang pikir, waduh ini intelijen dari mana ini? Intel Kristen nih. Wah, diserbu oleh garis keras, harus ditutup. Akhirnya kita pindah ke Bandung sampai hari ini. Ternyata di Bandung bisa lebih berkembang. Ya, ada blessing in disguise. Ada berkat Tuhan yang indah di balik semua masalah. Itu sebabnya tantangan sebesar apapun, maju terus. Karena tekanan-tekanan bukan membuat kita takut, tapi membuat kita makin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang ada di ladang pelayanan, yang mungkin kau mengalami kesulitan, tantangan, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyerah. Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biar iman kami selalu dikuatkan. Melayani Tuhan seringkali tidak nyaman, ada tantangan, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Jadikan kami orang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan pekerjaan Tuhan. Dan kami maju terus oleh karena Roh Kudus yang beserta dengan kami. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.